Tema besarnya itu kami sepakati kesejahteraan sosial, pembangunan SDM dan inklusi. Kemudian penyelenggara debat itu TV One, Antv, Net TV. Kemudian tema debatnya, tema besarnya itu kami sepakati kesejahteraan sosial, pembangunan SDM dan inklusi. Ini tema besarnya. Sedangkan subtemanya yang pertama pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga ketenagakerjaan, yang keempat kebudayaan, yang kelima teknologi informasi, dan yang keenam kesejahteraan sosial dan inklusi. Itu tema-tema yang nanti akan disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang akan dilakukan oleh tim panelis. Nah, kemudian kami sudah tetapkan untuk moderator debat ke-5 nanti mendatang di tanggal 4 Februari itu Andromeda Mercury dan Bioandia dari TV One. Kemudian kami sudah mendapatkan konfirmasi persediaan dari 12 orang panelis untuk debat ke-5 mendatang. Saya bacakan berdasarkan abjad. Yang pertama, Profesor Dr. Aminuddin Syah, SKM, MKes, MF, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, sekaligus Ketua Umum Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia, periode 2022-2026. Kemudian yang kedua, Profesor Asep Saifuddin Jahar, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Jakarta, Rektor periode 2023-2027. Yang ketiga, Bahrudin, inisiator komunitas belajar Haryah Thayyibah dan anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah, pegiat kependidikan. Kemudian yang keempat, Damar Juniarto, akademisi di IPN Veteran Jakarta, pendiri Pikat Demokrasi dan penasehat Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SIFNet. Jadi yang biasanya berkutat di isu teknologi informasi dan juga internet sehat. Yang kelima, Profesor Emeritus PM Laksono PhD, Guru Besar Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Yang keenam, Imam Prasojo, Sosiolog Universitas Indonesia. Yang ketujuh, Ono Widodo Purbo, ahli teknologi informasi, sekaligus posisinya sekarang sebagai Wakil Rektor Institut Teknologi Tangerang Selatan. Yang kedelapan, Dr. Anda Reni Kusumawardani, MPSI, Psikolog, Himpunan Psikologi Indonesia atau HIPSI. Yang kesembilan, Timbul Siregar, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia atau OPSI, dan juga sekaligus menjadi Koordinator Advokasi BPJS Watch. Biasanya berkutat di isu kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan kesehatan. Kemudian yang ke-10, Tolhas Damanik, penasihat hak disabilitas pada General Election Network for Disability Access atau Agenda. Beliau juga aktivis disabilitas. Kemudian yang ke-11, Dr. Andes Tukiman Taruna Sayoga, dosen Pascasarjana, Program Penyuluhan Pembangunan Universitas 11 Maret Surakarta, dan juga pengajar atau dosen di program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Katolik Sudiya Pranoto Semarang. Yang ke-12, Profesor Vina Andriani, PhD, Guru Besar di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Gender Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi kami sudah mendapatkan konfirmasi kesediaan dari 12 orang panelis yang nanti akan terlibat dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan untuk debat yang ke-5 mendatang sesuai dengan 6 tema yang sudah kami tetapkan. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Itu bakal ada yang berbeda ya, karena kan mengatakan ini di part terakhir ini itu bakal ada yang beda ya. Kalau saya juga nggak tahu ya, tapi yang jelas ya bagaimanapun juga debat ke-5 ini tentu masing-masing tim paslon mungkin akan menyiapkan strategi khusus ya, terutama dengan tema yang juga menurut saya juga tema yang sangat menarik di debat ini. Tapi perbedaannya apa ya kita mungkin belum bisa bayangkan. Untuk segmen dan durasinya masih sama? Sama. Jadi tetap
Segmennya dibagi dalam 6 segmen. Memang sempat ada usulan bagaimana kalau kemudian ada penambahan khusus segmen ke-6, closing statement, yang sebelumnya durasi waktunya 2 menit, disamakan dengan segmen yang pertama penyampaian visi misi 4 menit. Nah itu yang nanti kami bicarakan di tingkat pimpinan, karena yang jelas kan kita punya alokasi waktu 150 menit totalnya, sedangkan 120 menit untuk yang segmen on-air-nya. Tapi kami akan bicarakan. Urutan presentasi atau untuk pemaparannya dimulai dari siapa? Kalau yang terakhir debat keempat kemarin kan dari paslon nomor urut 1. Jadi nanti akan dimulai dari paslon nomor urut 2, dalam hal ini calon presiden ya, dari paslon nomor urut 2 Pak Prabowo Subianto. Kalau pada saat off-air-nya ada yang berbeda nggak Mas? Misalnya untuk mencegah tim ses yang free moderator atau hal seperti itu? Kalau itu sudah belajar dari pengalaman yang ada, termasuk kemarin di debat keempat, kami kalau nggak salah setelah debat keempat itu kan sekitar jeda sehari 2 hari kami lakukan evaluasi. Kalau keterangan dari para tim paslon ya, itu debat keempat dianggap mendekati sebelumnya. Jadi dari sisi lokasi, dari sisi pengelolaan kerja, bahwa kemudian tetap saja ada selebrasi itu normal, tapi itu sudah termasuk para moderator kan juga kemarin apa namanya bisa dilakukan dengan cara sangat optimal. Misalnya kan sempat muncul tuh podium keluar, tapi habis itu kan memang tugasnya setelah segmen selesai pada saat memulai segmen akan diingatkan, dan itu sudah dilakukan dengan baik dan semua paslon juga mengikuti. Mas, kalau dari segi keamanan gimana Mas? Melihat kan kemarin sempat ada wartawan yang tertarik dan tracking juga, itu gimana? Dari segi pengawanan juga. Saya itu juga nggak tahu itu gimana, tapi yang jelas kalau keamanan kan, kalau dari sisi keamanan ya, keamanan penyelenggaraan itu kan kalau nggak salah 2.000 personel kan polisi menjaga, belum lagi pengamanan dari KPU sendiri. Tapi bahwa kemudian ada insiden-insiden itu ya, saya juga dengar katanya ada pada saat konferensi atau apa ya, lupa. Itu ada ya. Ya gimana ya, itu kan kita bilangnya memang pasti kan tanggung jawab pribadi-pribadi kan untuk menjaga program sendiri-sendiri. Tapi ya tentu ini jadi catatan, karena kemarin kita dapat informasi itu ada, dan kemudian tentu kita sampaikan juga ke pihak kepolisian kan. Ya. Itu ya teman-teman ya. Mungkin tadi disebutkan bahwa di fase keempat baru ada kesempurnaan dalam proses debat ini. Nah itu kenapa sampai masuk di fase keempat baru proses penyempurnaan itu muncul? Kalau itu kan yang disampaikan oleh ini tim paslon. Kalau KPU kan merasa debat pertama, kedua, ketiga, keempat, bahkan mungkin kelima karena KPU yang menyelenggarakan kan, tapi udah sangat optimal kan. Tapi bahwa kemudian setiap kali pelaksanaan debat kemudian ada catatan evaluasi yang normal. Artinya kalau disampaikan oleh tim paslon posisi yang sangat ideal, mendekati sangat ideal di debat keempat, ya mungkin karena tempat, karena itu sudah sangat familiar, kemudian layoutnya, kemudian desain acara segala macam, dan kemudian interaksi di antara tim paslon dengan pendukungnya kan juga berjalan. Itu saja. Tapi kalau versi publik, versi masyarakat kan ini agak berbeda memang dengan versi yang disampaikan KPU tadi. Kita lihat kan ada beberapa insiden yang kemudian terjadi, misalnya dari debat pertama ada gerakan-gerakan provokasi yang terjadi sampai di beberapa debat berikutnya. Kemudian ada juga para pendukung yang bersorak dan lain-lain. Tapi nah sejauh ini yang publik tanyakan tuh nggak ada sanksi begitu. Penonton yang nonton sepak bola aja kan misalnya kalau para supporternya bikin masalah kan tentu ada sanksi ke penontonnya. Nah posisi di KPU ini gimana? Kalau gini, kalau catatan-catatan misalnya kayak kemarin permintaan Bawaslu itu kan untuk mengantisipasi sebenarnya supaya orang berdebat membahas soal substansi. kan problemnya gini, di debat pertama, kedua, ketiga, sampai terakhir keempat kan tidak ada perubahan. Ya pendukung ada jumlahnya 75. Dan kemudian diberikan ruang selebrasi pada saat jeda, bahwa di awal segmen-segmen awal memang ada situasi tertentu dan kemudian berubah jadi segmen kedua, ketiga dan seterusnya juga berjalan dengan baik. Kalau soal catatan publik ya banyak, ya namanya juga publik kan, dan kita juga bisa tidak sangkal apapun bahwa itu sebagai masukan, sebagai kritik, sebagai apa. Tapi kami juga perhatikan, misalnya pasca debat. Jadi misalnya sebelum debat nih, biasanya dalam durasi waktu 3-4 hari menjelang debat itu biasanya dibuka ruang dalam dialog-dialog di banyak tempat, itu tema-tema kita diperbincangkan. Kemudian pada hari debat
itu juga menyita banyak perhatian dan kemudian menimbulkan dialog-dialog juga yang pada saat debat untuk melakukan apapun penilaian kualitatif gitu dilakukan. Kemudian rata-rata pasca debat itu 5-7 hari tema-tema yang misalnya dalam durasi waktu debat yang sekitar 120 menit tidak semua isu bisa tereksplorasi dengan baik, terdalami, itu kemudian dilanjutkan lagi dalam diskusi-diskusi atau dialog-dialog. Jadi sebenarnya begini, lepas dari kritik itu ya tentu kita terima, ada satu catatan. Tapi mengubah sesuatu di tengah jalan juga kan pada saat ini sudah proses berjalan ke-4 dan kemudian jalan ke-5 itu juga bukan hal yang mudah. Nah yang berikutnya justru apa yang disusun oleh KPU lepas dari segala catatan yang ada itu jadi satu benchmark tersendiri. Pada akhirnya semua pandangan masyarakat publik menilai apapun pelaksanaan debat dan kemudian isu-isu yang belum bisa dieksplorasi dalam debat itu kemudian dilanjutkan karena benchmarknya. Isu ini kurang nih. Dan lagi dalam diskusi-diskusi selanjutnya justru debat KPU pada akhirnya memicu diskusi-diskusi lanjutan. Itu membuka ruang-ruang atau forum-forum lain yang dalam rangka demokrasi ada literasi informasi. Mas, Benar kan? Mas, kalau kita lihat kan di Gibran itu kan beberapa kali punya insiden yang aneh ya dalam nah, itu mengapa di debat kedua ketiga itu jalan terus Debat kedua ketiga provokasi kan pertama, di debat kedua juga terjadi provokasi yang pertama. dan evaluasinya sudah disampaikan di setiap kali debat. Kan kami nggak harus bilang ke publik tegurannya sudah. Makanya kemarin di debat keempat kan ada juga. Tapi kan peran moderator juga. Justru kan sebenarnya peningkatan kualitas pelaksanaan debat pasca kami lakukan evaluasi dengan berbagai catatannya itu berjalan. Apakah kemudian debat keempat itu yang disebutkan oleh tim paslon, jika tim paslon mendekati yang ideal, apakah tidak ada catatan khusus? Tapi itu dinilai oleh tim paslon itu yang paling mendekati ideal dibandingkan debat-debat ini. Mas, tapi nanti paslon ditempatkan sesuai nomor urutnya nggak? Nanti kemarin itu Ganjar ditempatin di tengah. Iya, kalau itu nanti ada rotasinya, itu sesuai. Jadi nanti posisinya kalau yang debat kelima itu berurut lagi 1, 2, 3. Rotasinya begitu. Nah nanti siapa yang akan memulai duluan juga akan ditentukan berdasarkan skema rotasi yang sejak debat pertama. Itu rotasinya sudah ada. Jadi sesuai dengan nomor urut paslon nanti ditempatkan. Bukan sesuai nomor urut paslon. Kebetulan tempatnya memang 1, 2, 3. Mas, untuk memastikan bahwa di debat kelima tidak ada insiden kayak itu, apa penegasan ke tim-tim paslon ini? Ya gini, sekarang itu kalau yang justru salah satunya ya evaluasi di debat keempat kemarin yang dinyatakan mendekati posisi yang ideal. Justru sekarang itu kami sangat merasa terbantu karena tim paslon pada akhirnya sangat punya komitmen yang sangat kuat untuk ini debat kelima. Bagaimanapun juga kan bebannya ada di LU juga. Kita harus sukseskan. Nah itu menurut saya juga, menurut KPU itu sangat penting. Karena pada akhirnya kan optimalisasi koordinasi di antara tim paslon sendiri, kemudian antara tim paslon dengan KPU, antara tim paslon KPU dengan media penyelenggara juga berjalan. Di situ sih. Makanya sekarang justru komitmennya cuma satu aja, gimana caranya debat kelima akan berjalan dengan mendekati yang sempurna gitu, yang ideal karena ini bagian dari tanggung jawab kita bersama untuk sukses penyelenggaraan debat. Kalau enggak nanti tanya ke tim paslon aja. Mas, izin isu lain soal simulasi surat suara yang ada di Blora itu kenapa gambarnya ada 4 paslon ya Mas? Mungkin bisa dijelaskan. Ya memang itu diputuskan sama kita harusnya lebih dari 3. Kenapa? Kalau 3 kan Anda bisa petain. Ada maksud. Kemarin kan kritiknya 2. Kan gitu. Nah harus lebih dari 3. Simpel aja. Misalnya simulasi itu akan dilakukan di 514 kabupaten kota. Walaupun hanya 1 aja. Itu kan sebenarnya peta data. Nah itu yang kami hindari. Nanti kalau kami pasang 3 sesuai simulasi pasti Anda tanya juga, kenapa 3? Ini pasti metain. Itu sih. Gitu ya. Oke, teman-teman. Terima kasih. Oh iya. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.